Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Martian Bagas Kurniawan yang menelaah survei Baca Pres bakal calon presiden dan elektabilitas rujukan Pilpres tahun 2024. Beberapa bulan yang lalu kita ketahui semua bahwa persaingan di dalam bakal calon presiden ini saling bergeseran, naik turun. Dalam setahun yang akan datang nanti, di tahun 2024, kita akan memasuki yang namanya kontestasi pilihan presiden atau pemilu serentak, baik DPR maupun presiden, yang dilakukan di tahun 2024 nanti. Berbagai lembaga survei di Indonesia menyajikan data surveinya, elektabilitas kandidat populer calon presiden yang akan datang. Dikenal pula survei Capres. 3 nama yang selalu menduduki peringkat atas. Yang pertama yakni Prabowo. Kita tahu sendiri Pak Prabowo sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan 2 kali head to head bersama presiden kita Joko Widodo. Pak Prabowo belum mendapatkan kesempatan untuk menang. Kali ini elektabilitasnya tidak pernah turun dan selalu meningkat di beberapa bulan terakhir ini. Di urutan pertama Pak Prabowo. Pak Prabowo ialah ketua partai politik Gerindra. Dia mampu mengayomi seluruh kader-kadernya. Dengan gayanya, dengan stylenya, track recordnya bisa merekonsiliasi politik, sehingga waktu kala di tahun 2019 Pak Prabowo masih dijadikan menteri oleh Presiden Republik Indonesia. Di urutan kedua kita ketahui ada Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar Pranowo ialah gubernur Jawa Tengah. Kebetulan kemarin ada rumor yang dikatakan Pak Jokowi presiden itu rambutnya putih dan lain sebagainya itu ya. Pas bertepatan Pak Ganjar Pranowo ini juga berambut putih, dia juga dikenal khalayak umum dan partai politik yang melatar belakangi yakni PDI Perjuangan. Kemudian yang nomor 3, di urutan nomor 3 ada Anies Baswedan. Kita ketahui Anies Baswedan adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang kemarin beberapa bulan yang lalu resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem, partainya Bapak Surya Paloh, Abangda Surya Paloh. Anies Baswedan juga tak kalah penting, track recordnya begitu luar biasa. Dan ini satu kunci yang saya ketahui, Nasdem ini selalu pertama kali yang berani mendeklarasikan calon presiden. Diketahui di tahun 2014 Jokowi pertama kali dideklarasikan oleh Nasdem, di tahun 2019 juga dideklarasikan oleh Nasdem. Apakah nantinya ke depan Anies Baswedan juga sama akan merasakan seperti halnya Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Fungsi elektabilitas bagi parpol. Elektabilitas menurut KBBI diartikan sebagai kompetensi atau kemampuan seseorang dipilih untuk mengemban jabatan tertentu pada pemerintahan. Jika ditilik lebih jauh, sebenarnya seberapa penting hasil survei elektabilitas. Partai juga pasti maunya calon menang, menjadi salah satu referensi agar bisa menang pemilu. Nah, itulah fungsinya lembaga survei atau survei elektabilitas itu tadi. Kalau kita ketahui ada beberapa calon, ya contohnya di kubu Golkar juga sama, Bapak Erlangga juga masuk dalam kandidat calon presiden.
Kemudian dari PKB Cak Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin Iskandar juga masuk. Nah, fungsi yang kedua yakni fungsi elektabilitas bagi masyarakat. Pertimbangan tentang calon pemimpin tidak hanya wajib dilakukan oleh partai, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, bagi yang belum di bawah 16 tahun juga perlulah mengamati, apalagi yang suka di dalam dunia politik, diamati. Kemudian nantinya kalau sudah menjadi pemilih harus menjadi pemilih yang baik, mengerti siapa pemimpinnya, bagaimana elektabilitasnya, bagaimana track recordnya. Elektabilitas dari berbagai lembaga survei yang telah ada biasanya selalu diperbarui mendekati penyelenggaraan pemilu. Belum real ya, yang tadi elektabilitas terakhir di awal tahun ini masih bisa bergulir. Hari ini Pak Prabowo menduduki di angka pertama. Kadang 1 minggu pun ada survei lagi, biasanya sudah bergeser. Nah, ini lembaga selalu melakukan itu. Masyarakat sebagai voter dapat menggunakan hasil survei tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memberi suara di samping elektabilitas. Masyarakat juga harus sadar akan kriteria pemimpin, seperti apa yang ingin didukung. Nah, inilah fungsinya survei dalam elektabilitas calon presiden. Masyarakat harus paham, apalagi pemuda, kaum pemuda harus paham. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang yang tadi kami sebutkan di depan, ada Pak Prabowo juga sangat cinta terhadap milenial, Pak Ganjar pun sama cinta terhadap milenial. Begitu pula Pak Anies Baswedan juga sangat cinta terhadap milenial. Rekam jejak calon pemimpin serta partai dan kader yang mendukungnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan, bukan hanya track record orangnya saja, namun juga partainya. Partai politiknya juga sangat berpengaruh. Ada banyak partai politik, apalagi di kontestasi yang akan datang, ini banyak tambahan partai politik baru yang ingin bersaing di tahun 2024 nanti. Pemilih harus bisa kritis dan memilih partai politik, kader, bahkan pemimpin yang baik. Lihat dulu rekam jejaknya. Lah, bagaimana Pak Prabowo dulu, bagaimana Pak Ganjar dulu, bagaimana Pak Anies dulu, ya kan? Dilihat track recordnya. Sekarang mudah. Kalau dulu orang itu sangat sulit dalam melihat track record karena kita tidak tahu pemimpin kita itu siapa. Ada satu nama A, ini siapa nggak tahu gitu. Nah, sekarang kita dimudahkan di dalam sosial media. Siapa sih yang sebenarnya benar-benar cinta pada masyarakat, benar-benar mau mengangkat masyarakat, benar-benar mau memberantas kemiskinan, benar-benar mau mensejahterakan masyarakat. Itulah survei yang diadakan oleh lembaga survei. Di urutan pertama tadi ada Pak Prabowo Subianto, beliau partai politiknya Gerindra. Yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo. Kita ketahui Pak Ganjar Pranowo ini adalah kader dari PDIP. Meskipun PDIP ini ada juga calon, yakni Mbak Puan Maharani, salah satu dari Ibu Megawati juga. Nggak tahu nantinya siapa yang akan direkom. Yang jelas di dalam elektabilitas calon ini Ganjar menduduki di urutan yang kedua. Yang ketiga yakni Anies Baswedan. Anies Baswedan dideklarasikan langsung oleh partai politik Nasdem, partainya Bapak Surya Paloh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.